Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Diana Fitra yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan sekolah. Dalam inquiry apresiatif atau IA, kita harus bisa mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam IA ada 5 tahapan. Yang pertama, buat pertanyaan. Di sini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Selanjutnya, ambil pelajaran. Di sini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya adalah gali mimpi. Dalam hal ini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Pada tahap jabarkan rencana, kita harus merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Kita harus memutuskan langkah yang akan diambil, siapa yang mau terlibat, strategi dan aksi dalam mewujudkan visi. Visi guru penggerak yang saya buat adalah menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, cerdas, peduli terhadap lingkungan, cinta budaya, dan berwawasan global. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan iklim sekolah yang nyaman dan akhlak mulia peserta didik melalui pendidikan karakter. Tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan iklim yang baik agar peserta didik memiliki akhlak yang mulia dan lebih nyaman berada di sekolah? Tindakannya, 1. Berkoordinasi dulu dengan pimpinan sekolah terkait dengan permasalahan, sikap, dan perilaku peserta didik. 2. Menggali informasi, mencari sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi permasalahan. 3. Berkolaborasi dengan warga sekolah. 4. Memberdayakan seluruh warga sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter. Dan yang kelima, guru menjadi contoh teladan bagi peserta didik. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, dari pengembangan pendidikan karakter melalui pembiasaan rutin, apakah peserta didik akan dapat merubahnya menjadi kebiasaan yang baik yang dilakukan dari kesadaran dirinya, bukan karena terpaksa, dan dapat membuat peserta didik lebih nyaman belajar di sekolah. Tindakannya, 1. Guru memberikan pembiasaan-pembiasaan positif. Karena menekankan pada sikap berakhlak mulia, maka pembiasaan yang dilakukan bisa dengan memberikan contoh teladan
dan menggunakan media yang bisa menggerakkan hati dan pembelajaran budi pekerti. Yang kedua, melakukan refleksi dan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, melakukan wawancara, survei pengalaman Yang keempat, mencari profil atau tokoh yang sudah pernah berhasil dalam pembentukan disiplin positif. G. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah pembiasaan yang dilakukan dapat menggerakkan hati peserta didik sehingga peserta didik memiliki kesadaran dan peserta didik dapat nyaman belajar di sekolah? Yang kedua, bagaimana caranya mengukur keberhasilan dari pembiasaan yang dilakukan? Tindakannya: 1. Mengajak seluruh warga sekolah melakukan pembiasaan. Dalam hal ini lebih kepada pembiasaan yang menyentuh hati peserta didik. 2. Membuat program atau kegiatan yang dapat menumbuhkan peningkatan karakter peserta didik. 3. Membuat kriteria pengukuran yang harus dicapai oleh semua peserta didik. 4. Membuat jurnal aktivitas harian, jurnal refleksi guru. Yang kelima, konsisten dalam melaksanakan program yang telah dirancang. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembiasaan ini? Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung pembiasaan ini? Bagaimana caranya agar pembiasaan ini dapat terus terlaksana secara konsisten? Tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, menganalisis rapor mutu pendidikan sekolah bersama dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, menentukan target perubahan yang harus dicapai dalam melaksanakan pembiasaan. Yang ketiga, mencari berbagai macam alternatif cara dan langkah. Apabila cara yang dilakukan di awal tidak sesuai, kita menetapkan rencana cadangan. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan warga sekolah agar pembiasaan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Dan yang kelima adalah membuat time schedule. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang akan berperan dalam mewujudkan pembiasaan? Siapakah yang akan menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan memberikan solusi apabila mengalami kendala? Dan apakah rencana ke depannya dan tindak lanjutnya? Tindakan yang diambil adalah 1. Semua warga sekolah ikut aktif dalam melaksanakan pembiasaan ini. Berkolaborasi dalam membuat target, jadwal, dan cara mengukur keberhasilan. Tidak lupa membuat rencana cadangan apabila rencana awal hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan semua pihak dari luar yang dapat mendukung dan memberikan pengalaman yang baik, baik itu dari pengawas, orang tua, ataupun pihak lain. Yang ketiga, menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat adalah melakukan refleksi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.